Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Tertulis dalam kitab Mazmur 142 ayat 7, kata kunci renungan pada malam ini adalah manusia gua, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 142. Nyanyian pengajaran Daud, ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku, apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Terambil dari kitab Mazmur 142. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, dalam setiap padang pasir penderitaan, Allah menyediakan mata air penghiburan. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Daud terjebak di dalam sebuah gua. Beberapa penafsir Alkitab menduga bahwa peristiwa itu terjadi ketika ia sedang melarikan diri dari Raja Saul yang ingin membunuhnya. Masalah dan para pembuat onar mengimpitnya. Karena terjepit oleh keadaan dan bahaya yang ada, maka kemudian ia berpaling kepada Allah untuk meminta pertolongan. Daud ketakutan, sehingga ia melontarkan keluhannya kepada Allah.
Ia merasa sendirian dan tidak dipedulikan, sehingga ia berseru kepada Allah. Situasi yang dihadapinya sungguh berat, sehingga ia memohon pertolongan. Daud dijebak, sehingga ia kemudian memohon untuk dibebaskan. Gua apa yang mengelilingi Anda hari ini? Gua keputusasaan yang disebabkan oleh kedukaan atau penyakit? Gua kesulitan yang disebabkan oleh keputusan buruk Anda sendiri? Apakah Anda terjepit di dalam gua keraguan yang merenggut Anda dari sukacita dan keyakinan? Inilah tindakan Daud tatkala ia terjebak di dalam guanya. Ia memohon belas kasihan Allah, mencari perlindungan di dalam Dia, dan berjanji untuk memakai kebebasannya sebagai jalan untuk memujinya. Pada akhirnya, ia menanti penghiburan dari sesama orang percaya. Keluhan diikuti iman, keputusasaan diikuti pujian, rasa kesepian diikuti persekutuan. Kita dapat belajar banyak dari seorang manusia gua. Kerinduan pertolongan Tuhan. Mazmur 142 ayat 7 berkata, "Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku." Nas hari ini mencerminkan situasi sulit yang dialami oleh Raja Daud. Dalam konteks ini, Daud sedang menghadapi ancaman atau tekanan dari musuh-musuhnya yang kuat dan memerlukan perlindungan dan pertolongan dari Tuhan. Mazmur-mazmur ungkapan kebutuhan dan kerinduan seseorang untuk mendapatkan pertolongan, kekuatan, dan perlindungan dari Tuhan ketika mereka merasa sangat lemah dan terjepit dalam situasi yang sulit. Mazmur-mazmur seringkali berfungsi sebagai cara untuk mengekspresikan perasaan, kebutuhan, dan kepercayaan seseorang kepada Tuhan dalam berbagai situasi kehidupan, termasuk saat menghadapi musuh atau kesulitan yang terlalu besar. Mereka juga mengandung pesan rohani tentang kepercayaan kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan perlindungan dalam waktu kesulitan. Apa yang hendak direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini dapat memberikan beberapa pelajaran rohani yang perlu direnungkan. Pertama, ketergantungan pada Tuhan. Penulis Mazmur mengakui bahwa dirinya sangat lemah dan tidak mampu mengatasi situasi tersebut sendiri. Ini mengajarkan kita untuk mengakui ketergantungan kita pada Tuhan dalam situasi-situasi sulit dalam kehidupan. Kita harus sadar bahwa kita tidak selalu dapat menyelesaikan masalah atau mengatasi musuh dengan kekuatan kita sendiri, dan kita perlu bergantung pada Tuhan untuk pertolongan. Kedua, doa sebagai sarana penghiburan. Mazmur ini juga menunjukkan pentingnya berdoa dalam waktu kesulitan. Penulis Mazmur mengungkapkan teriakannya kepada Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa doa adalah sarana penting untuk mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Melalui doa, kita dapat menemukan penghiburan dan harapan dalam situasi yang sulit. Ketiga, kesadaran akan musuh. Penulis Mazmur menyebutkan bahwa ada orang yang mengejar dan kuat baginya. Ini mengingatkan kita untuk selalu sadar akan adanya musuh atau tantangan dalam kehidupan kita. Terkadang, kita harus menghadapi konflik atau perlawanan dari orang lain, dan kita perlu bijaksana dalam menanggapi situasi tersebut. Keempat, kepercayaan pada perlindungan Tuhan. Meskipun penulis Mazmur menghadapi musuh yang kuat, dia tetap mempercayai Tuhan sebagai sumber perlindungan. Ini mengajarkan kita untuk mempercayai bahwa Tuhan adalah tempat berlindung kita dalam waktu kesulitan. Kita dapat mencari perlindungan,
kekuatan, dan pertolongan darinya. Secara keseluruhan, pernyataan ini mengajarkan kita untuk menjadi rendah hati, bergantung pada Tuhan dalam segala situasi, dan percaya bahwa Dia adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita. Karena itu, renungan ini mengajarkan pentingnya berdoa dalam waktu kesulitan dan mengakui adanya musuh dalam kehidupan kita. Berseru-seru dengan nyaring kepada Tuhan. Mazmur 142 ayat 1 berkata, "Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan." Biasanya orang yang berseru dengan nyaring adalah orang yang berada dalam kesusahan dan penderitaan baik secara fisik maupun batin. Seruan itu muncul dari perasaan sakit yang mendalam akibat sesuatu yang menyakiti diri dan hati. Nas hari ini keluar dari mulut Daud yang sedang berada dalam penderitaan karena dikejar-kejar Saul. Nas ini dinyanyikan dan ditulis oleh Daud di sebuah gua. Ada 3 Mazmur yang ditulis Daud di dalam gua, yaitu Mazmur 3, Mazmur 142, dan Mazmur 57. Di dalam Mazmur 3, Daud dikejar-kejar oleh anaknya sendiri Absalom. Sedangkan di dalam Mazmur 142 ini ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Kehidupan Daud itu sangat beraneka ragam. Dia pernah senang, dia pernah susah, dia pernah dikejar, dia pernah mendapat kemuliaan, dia diolok, dia dihina. Macam-macam, tidak jauh berbeda dengan pengalaman hidup kita. Dalam ayat 2, Daud berkata, "Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan." Dalam kesesakannya ketika pemazmur berada dalam pengejaran yang menyakitkan, karena orang yang dikasihinya berusaha untuk membunuhnya, ia tidak berdiam diri, ia malah menyanyi. Seringkali kita kehilangan arah ketika kita tidak tahu apa yang harus dilakukan saat diperhadapkan dengan masalah, tekanan hidup yang akhirnya merasa dapat menyelesaikan dengan cara dan kekuatannya sendiri menganggap tidak membutuhkan Tuhan. Namun Daud mengajarkan hal yang benar yang harus diteladani oleh kita sebagaimana dalam ayat 4 ia mengatakan, "Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku." Daud tetap mengizinkan Tuhan untuk membimbingnya. Dengan begitu rendah hati ia menyatakan tidak mengetahui apa yang terbaik yang harus dilakukannya. Seharusnya demikian juga dengan kita. Jangan menjadi orang yang mengandalkan pikirannya sendiri dalam melangkah, karena ada jalan yang disangka orang lurus, namun ujungnya menuju maut. Oleh karena itu marilah kita berseru kepada Tuhan sekalipun sudah tersesak, hendaklah percaya pada Tuhan. Ia akan memberi perlindungan dan jalan keluar yang terbaik. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Sepahit apapun jalan yang harus dilalui, Daud tetap menjadikan Allah sebagai andalannya. Daud tidak mengharapkan apapun yang lain. Ia hanya tahu bahwa ia punya bagian yang tidak dapat layu dan tidak dapat binasa, yang lebih berharga dibanding dengan emas dan permata sekalipun. Dan bagiannya adalah Tuhan, yang menjadi tempat perlindungan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan berat. Atau mungkin tidaklah terlalu berat masalah kita, tetapi cukup mengganggu. Untuk itu silahkan pergi ke hutan, ke tempat sepi,
atau celupkan muka ke air dan berteriaklah. Tapi itu bukanlah saran yang baik. Yang baik dan tepat adalah, datanglah kepada Tuhan, curahkan isi hati kepadanya. Allah Bapa kita siap menampung curahan hati kita. Allah tidak hanya menampung, tetapi Dia akan memberi jalan keluar terbaik. Dan yang terpenting adalah, Allah tidak melepas kita begitu saja. Allah tidak membebaskan dirinya dari kita. Allah bersama kita menempuh jalan itu. Allah bertindak untuk kita. Karena itu, berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan menolong kita. Apa maksudnya mengatakan bahwa Tuhan adalah bagianku? Daud berkata, Tuhan, hanya Engkaulah bagianku dan cawanku, Engkau membuat nasibku aman. Ayat-ayat lain yang menyebut Allah sebagai bagianku, mencakup Mazmur 73 ayat 26, Mazmur 142 ayat 5, dan Ratapan 3 ayat 24. Kata Ibrani untuk porsi ada hubungannya dengan ransum atau bagian dari sesuatu yang dibagi. New Living Translation menerjemahkan kata Ibrani untuk bagian sebagai warisan dalam Mazmur 16 ayat 5. New American Standard mengaitkan kata porsi dengan warisan. Tuhan adalah bagian dari warisanku. Warisan mengacu pada pembagian tanah yang diberikan kepada Israel ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Warisan keluarga sangat penting dalam masyarakat Ibrani. Tanah tersebut diberikan oleh Allah kepada anak-anaknya, umat Israel, dan hukum Musa menetapkan bahwa bagian tanah suatu keluarga harus tetap menjadi milik keluarga tersebut. Undang-undang juga mengatur bahwa hanya anak laki-laki dari istri sah yang mempunyai hak waris. Jika tidak ada anak laki-laki, maka harta itu akan diberikan kepada anak perempuan, dengan syarat mereka tidak menikah dengan salah satu sukunya. Jika seorang janda dibiarkan tanpa anak, maka keluarga terdekat dari pihak suaminya mempunyai hak untuk menikahinya, dan jika suaminya menolak, keluarga terdekat dapat menikahinya. Jika tidak ada seorang pun yang mengawini janda tersebut, maka warisan akan tetap menjadi miliknya sampai ia meninggal dan kemudian dikembalikan kepada keluarga terdekatnya. Semua suku Israel, kecuali satu, menerima sebagian dari tanah perjanjian. Suku Imam Lewi tidak menerima warisan tanah. Lewi tidak mempunyai bagian atau warisan bersama saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allahmu. Kepadanya, orang-orang Lewi tidak mempunyai bagian dari tanah itu. Tetapi Allah berjanji untuk menjadi bagian mereka. Dia akan memenuhi kebutuhan mereka. Warisan, sebagaimana digunakan dalam kitab suci, dapat merujuk pada lebih dari sekedar harta warisan. Hal ini juga mempunyai makna teologis. Bangsa Israel akhirnya mengetahui bahwa Allah sendirilah yang menjadi bagian atau warisan umatnya. Dalam Perjanjian Baru, konsep warisan juga menonjol karena dikaitkan dengan pribadi dan karya Kristus. Kristus adalah ahli waris karena Allah Anak. Melalui karya penebusan Kristus, orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah melalui adopsi dan sesama ahli waris bersama Kristus. Sebagai jaminan atas warisan kekal ini, Kristus telah memberi kita Roh Kudus. Bagian atau warisan itu diberikan kepada semua orang percaya, baik Yahudi maupun kafir. Warisan mencakup kerajaan Allah dengan segala berkat-Nya, baik saat ini maupun di masa depan.
Ini sepenuhnya merupakan anugerah-anugerah Tuhan yang berdaulat. Kecukupan kami berasal dari Allah. Anak Allah berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna." Dengan kata lain, Tuhan adalah bagian kita. Ketika seorang penulis Alkitab berkata, "Tuhan adalah bagianku," yang dia maksud adalah Tuhan adalah sumber kebahagiaan dan berkat-Nya. Dia merasa puas dengan segala yang Tuhan ada dan sediakan. Dia memiliki warisan terbaik yang bisa dibayangkan dan tidak mencari kepemilikan atau kenyamanan apapun di luar Tuhan. Kekayaan, kehormatan, teman dan ketenaran tidak ada yang lebih berharga daripada janji-janji Tuhan. Dagingku dan hatiku mungkin lemah, tetapi Tuhanlah yang menjadi kekuatan hatiku dan bagianku selamanya. Jika Tuhan adalah bagian kita, kita tidak membutuhkan apapun lagi. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan.
Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.